Selamat sore semuanya, semoga kita selalu dirahmati dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Seperti biasa, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kakak bersemangat banget nih, kakak on fire banget sore hari ini. Kalian on fire juga ya? Oke, yuk kita mulai kelasnya aja yuk. Oke, ini yang di channel yang dari Sulawesi Selatan ini di sana udah jam 5 nih. Enggak apa-apa kakak. Kakak kasih applause banget buat semangatnya. Masih minggu-minggu masih mau ikut kelas gratis ini dong. Nih, kalian yang mau open cam boleh open cam ya. Ini ada yang open cam nggak? Ada Deste, ada Mahathir, ada Kolbi. Halo, Cindy. Marsha Kurnia, ada Fajar. Halo Sabrina. Waduh. Ada Rama, ada Ins. Belum mandi. Aduh, belum mandi nggak apa-apa. Yang penting nanti abis sore mandi ya. Habis kelas ini mandi. Ada Cangkul Tani. Sambil nunggu rame kelasnya nih biar nanti nggak ketinggalan kayak kemarin. Kemarin mohon maaf banget karena kakak belum pakai Zoom jadinya pakai Google Meet. Tapi sekarang udah pakai Zoom. Ya, ini kakak mau buka slide-nya masih nunggu loading nih, gengs. Oke, ini udah Hamin berapa UTBK ya, gengs? Ada yang tahu nggak? Ada yang Hamin 100 apa Hamin 99 sih? Hamin 100 ya? Pas banget ya. Hamin 100. Hamin 100. Hamin 99. Yang bener 100 apa Hamin 99 nih? Hamin 1, Kak. Hamin 1. Hamin 100 ya? Bener udah mendekati banget ya. Jadi sebisa mungkin kakak kan tiap hari Minggu. Jadi bisa kejar berapa tuh ya. Semoga kita kejar semua ya materinya ya. Menurut kalian geografi itu yang paling sulit di materi apa? Boleh share? Boleh. Mungkin pada beranggapan, wah litosfer Kak. Fair. Aduh kok banyak Boki, SIG. Oke, kakak kan kemarin udah nge-share ya di Twitter kakak materi-materi yang sering banget keluar di UTBK dan itu yang akan kita bahas. Pertama-tama kita bahas mitigasi bencana dulu. Oke, nah, ini udah di-record, kakak izin share screen ya. Oke, baik. Mendingan geo sih daripada sejarah, benar. Set, ini udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah. Topik hari ini mitigasi bencana. Nice. Oke. Yes, benar. Kakak mau slideshow dulu nih. Panther udah siap belum? Panther hari ini nggak error ya. Slideshow from current slide. Oke, nice. Jadi benar banget topik pada hari ini nih mitigasi bencana. Siapa yang kayak Dilan nih? Ini kalau kalian mau nge-tag kakak, boleh kalian tulis di mana nih? Ini misalnya nih, Chenle di sini nih. Chenle kan perempuan. Chenle yang pakai jilbab. Terus siapa? Poki laki apa cewek nih? Poki yang rambutnya kayak ini nih. Terus, cowok, boleh. Pak yang ini pakai kacamata nih, yang gokil banget nih. Terus Rizky boleh yang ini. Silahkan kalian free tag pokoknya. Kalau menurut kalian kelas ini seru, boleh banget di-share di Twitter kalian atau akun-akun sosial media kalian. Sebarkan ke semua ya bahwa ada kelas gratis yang diperuntukkan untuk siap UTBK. Jadi biar teman-temannya pada tahu semua dan pada join gitu. Oke, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai kelas hari ini. Gas ya. Oke. Sebelum kita masuknya, kakak mau tanya dulu nih sama kalian. Kalau ini pulpennya mana nih? Ini udah ya. Nih, kakak biar tahu konsep kalian dulu nih. Nah, set. Kita kan bahas bencana ya. Bencana. Set, kakak garis bawah di sini. Ini bencana. Nah,
Di sini ada tsunami menerjang Samudra Pasifik. Kak, slide-nya berhenti. Oh, ganti ya? Belum keganti. Oh, belum keganti. Oh, sorry. Untung. Kalau Masih angka. boyband, Kak. Masih boyband ya? Oke. Siap. Nih. Oh iya benar. Ini udah kelihatan belum nih? Nah, udah belum nih? Udah. Udah ya? Ini coret-coretannya kelihatan nggak? Kalau kakak nyoret di sini, kelihatan nggak nih? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke, nice. Thank you. Jadi ingetin aja kalau misalnya slide-nya nggak keganti, soalnya kalau free class ini kakak semua yang mengendalikan. Gitu. Oke, kakak mau tanya konsep kalian dulu nih. Tsunami menerjang Samudra Pasifik. Terus di sini ada tsunami menerjang wilayah kampung nelayan. Ini kelihatan kan bacanya? Udah. Menurut kalian, yang bencana itu yang mana? Yang bencana itu yang mana? Menurut kalian? Ini boleh open mic aja ya. Yang satu, apa yang dua? Ini kakak mau tahu. Yang kedua bukan, Kak? Yang Oke. kedua. Menurutku yang dua, Kak. Yang kedua, pada kedua semua. Oke, yang kampung nelayan. Oke, nice. Yang kampung nelayan. Oke, kita bahas. Bener banget. Yang kedua yang benar. Karena apa? Kita lihat lagi. Bencana. Bencana itu kalau dalam bahasa Inggris, disaster, itu adalah peristiwa yang mengancam. Kita lihat di sini, ancaman ini maksudnya adalah ke manusianya. Jadi kalau kalian lihat ada tsunami menerjang, tsunami terjadi di Samudra Pasifik, itu fenomena alam. Karena apa? Di Samudra Pasifik itu tidak ada indikasi, di dalam kalimat itu tidak ada indikasi dari penduduknya. Karena sifat bencana itu ancaman. Kalau kalian di ghosting sama doi kalian dan kalian merasa terancam, ya doi kalian tuh bencana kalian. Kalian udah pacaran lama banget ditinggalin, kalian terancam, kalian sakit, ya itu bencana kalian. Tapi bencana dalam cakupan kecil, gitu. Jadi diingat konsepnya bahwa setiap yang mengancam diri kalian atau merugikan diri kalian itu adalah bencana. Tapi topik di sini beda, topik di sini adalah bencana alam ya. Adakah di sini korban ghosting, korban PHP atau korban apa gitu? Ada. Ada banyak ya. Aduh, yang cowok-cowok nih semoga nggak pada ngeghosting ya, kakak harap. Jangan pada ngeghosting. Waduh, Nirma pernah. Nah ini nih, karena apa? Karena ancamannya tersebut. Dan ini sudah dinyatakan dalam definisinya. Definisi bencana itu ada di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Nah, ini valid banget nih. Udah valid. Bencana adalah serangkaian peristiwa yang mengancam hajat hidup orang banyak sehingga menimbulkan kerugian harta benda, material. Nah, itu adalah definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Ini nggak serta-merta ada nih, guys. Nggak serta-merta ada. Kak Wisnu bucin ya. Ya, bisa dibilang. Tapi kakak anti ghosting. Kakak nggak mau menimbulkan bencana bagi orang lain. Gitu. Oke. Kita ke topik ini dulu. Kalian udah paham nih bahwa kalau yang ini adalah fenomena alam. Kalau ini baru bencana. Kita lihat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu nggak serta-merta
Ada nih, gengs. Nggak serta-merta ada. Sejauh ini, ingat-ingat lagi. Sebelum tahun 2007, Indonesia itu mengalami bencana apa aja? Sebelum tahun 2007. Ayo, boleh. Ini aja. Tsunami. Terus apa lagi? Gempa bumi. Banjir nggak sih, Kak? Banjir sering banget. Nah, inilah yang melatar belakangi Undang-Undang 24 nomor 2007, Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 itu lahir. Karena apa, gengs? Ingat, kalian lahiran tahun berapa nih? Pada lahiran tahun berapa? Rata-rata 2003, 2004, 2002 ya? Atau ada yang 2001 di sini? Yang gap year? Yang gap year apakah yang gap year tahun berapa nih? 2004, gengs. Gengs 2004. 2003, rata-rata 2004, 2003 ya. Berarti pas ada kejadian itu kalian baru lahir banget nih. Baru mentas banget. Kalau kakak udah ngerasakan langsung. Jadi, mengapa penting mempelajari mitigasi bencana? Karena di Indonesia pada tahun 2004 itu ada mega tsunami. Aceh. 2005 ada tsunami Nias. Gempa Nias. Ya. 2005 ini ada gempa Nias. 2006 ke 2007 ada gempa Jogja. Nah, peristiwa-peristiwa ini menimbulkan jumlah korban jiwa yang sangat banyak nih. Peristiwa-peristiwa ini menimbulkan korban jiwanya luar biasa banyak. Maka dari itu lahirlah yang namanya manajemen kebencanaan yang diatur langsung oleh BNPB dan BPBD. Karena nggak sembarangan, karena ini. Nah, fix banget kalau kalian lihat peta ini fakta valid bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kebencanaan tertinggi di dunia, masuk jajaran top 3. Wah, kita kalau dalam bidang kebencanaan, kalau bidang diterpa bencana, kita banyak banget nih, gengs. Kita udah luar biasa banyaknya dan terjadi terus-menerus. For your information, biasanya bencana, Jepang top banget itu Rizky Ardiansyah. Nanti kita bahas. Tenang aja. Di sini kita bahas secara detail. Kita tenang aja. Yang harus kalian pahami ya, di akhir-akhir ini kan ada banyak bencana. Bisa jadi di UTBK 2022, di materi mitigasi bencananya itu, bencana-bencana yang baru saja terjadi. 2018 ketika tsunami Palu, tsunami Lampung, itu masuk di soal UTBK. 2019 ada bencana banjir, dia masuk di UTBK. Nah, 2022 kemarin ada banyak banget bencana yang pasti kalian tahu, ya. Kakak nggak usah share lagi ya, pasti kalian tahu bencana-bencana apa aja. Dan itu yang harus kalian tanda kutip. Oh iya, ini ada bencana, kok bisa terjadinya? Siapa tahu itu masuk di soal UTBK tahun 2022. Karena keterbaruan soal itu sangat memungkinkan dalam UTBK. Gitu, guys. Oke, sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Mengapa kita penting banget mempelajari mitigasi bencana ini? Selain keluar di UTBK ya, jelas. Selain keluar di UTBK, ini adalah karena Indonesia ini masuk dalam jajaran top 3 negara-negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kalau Jepang, dia sangat tinggi juga. Nih Jepang nih. Tapi, yang membedakan kita dengan Jepang, ada yang tahu nggak? Yang membedakan Jepang dengan Indonesia. Kalau kalian analisis banyakkan mana? Bencana yang ada di Jepang atau bencana yang ada di Indonesia? Ayo kita saling analisis bareng. Sabrina, Tsunami Jepang. Jepang. Ini total keseluruhan bencana ya, total keseluruhan bencana. Gabungan semuanya. Jepang. Jepang. Oke. Nice, Jepang. Nah, kalau dilihat ya,
Jepang itu lebih banyak bencananya daripada Indonesia. Bencana-bencana yang paling umum kan kayak tsunami. Ini Jepang ya kakak tulis di sini. Tsunami, gunung meletus, terus dia ada banjir, longsor, terus satu lagi nih, ini yang paling sering, satu lagi yang di Indonesia nggak ada adalah siklon atau badai. Itu untungnya di Indonesia nggak ada. Kak, tapi waktu itu di NTT ada badai, Pak. Kak, di selatan NTT ada badai, ada siklon. Nah, kakak salah nih. Nah, oke, kita cari tahu. Nah, siklon ini adalah yang membedakan Jepang dengan Indonesia. Karena siklon itu banyak terjadi di negara-negara di atas 10 derajat lintang. Baik itu lintang utara ataupun lintang selatan. Kasus yang di NTT itu adalah serpihan-serpihan siklon yang berada di Australia. Hasil dari siklon Australia menimbulkan siklon kecil baru berupa siklon Seroja. Terus siklon apa lagi tuh kakak lupa. Dosen kakak turun jadi apa? Pihak evakuasi di sana gitu. Nah, ini bener banget nih South Journey. Keuntungan Indonesia terletak di ekuator, yaitu Indonesia dijauhkan dari bencana siklon. Tuh, kalau di wilayah-wilayah Amerika Selatan, siklon itu disebut juga dengan hurricane. Tapi kalau di wilayah Asia itu badai tropis, siklon, tapi kalau di Filipina itu disebut juga dengan Bugeiros. Bugeiros, ini siklon yang ada di Filipina. Nah, untungnya Indonesia dia berada di daerah tropis, makanya dia cuma kena serpihan-serpihannya. Serpihannya aja udah bisa ngebuat kayak gitu tuh. Yang di NTT kemarin udah bisa ngebuat banjir, angin kencang, apalagi kita kena siklon aslinya. Gitu. Nah, itu perbedaannya. Makanya kita penting banget nih belajar mitigasi bencana. Bedanya satu lagi, tadi ada yang bilang di Jepang itu teknologinya udah modern banget, Kak. Buktinya gempa 2011 yang maha dahsyat, yang korban bencananya itu nggak sampai ratusan ribu. Bener banget. Karena ada yang tahu nggak kenapa Jepang itu selain teknologinya udah maju banget, mitigasi bencananya juga udah oke banget. Ada yang tahu? Kita di sini saling sharing ya, jangan takut untuk berbicara, karena kita sama-sama saling belajar. Tuh. Udah kebal kali Kak. Nggak Mungkin gitu juga, masa kalau di kebal? Jepang apa sih dia udah kayak evaluasi gitu lah, kayak bangunannya dari segi rumahnya kalau gempa atau tsunami gitu tuh dia udah bisa nahan dari fondasinya, atau kalau kayak sebelum tsunami itu dia udah diperingatin dulu, ada peringatan sendiri gitu. Nah, ini nih. Bagus Kakak tambahin biar makin oke. Matang persiapannya. Oke. Nah, ini self journey, pendidikan mitigasinya lebih bagus, belajar dari pengalaman. Benar sekali. Karena ya namanya orang belajar dari pengalaman ya, pasti dia lebih kuat ke depannya. Jepang ini manajemen kebencanaan itu sudah mulai dari taman kanak-kanak. Dimulai dari TK. Jadi anak-anak TK di sana udah tahu tuh, itu udah masuk kurikulum sekolahnya, gengs. Kebetulan profesor kakak, pembimbing kakak juga yang ada di UNES ini, dia adalah guru besar kebencanaan. Jadi kakak kalau untuk materi kebencanaan itu banyak banget dibimbing sama dia, bahkan judul tesis kakak aja tentang bencana. Jadi ya makanya kakak pilih topik mitigasi bencana ini karena kakak banyak melakukan riset tentang kebencanaan. Jadi insya Allah kakak kalau di dalam Mobile Legends itu dibilangnya OP lah kalau materi ini. Gitu. Tapi kalau kakak ada kurang riset, boleh diperbaiki ya gitu. Nah, kita lihat nih, di sana manajemen kebencanaan itu sudah mulai sejak TK. Anak-anak di Jepang, kalau
ada alarm bunyi tsunami karena negaranya ini kan rawan banget dengan bencana tsunami ya, itu mereka udah tahu. Bahkan mereka udah diajari cara berenang, cara mengapung ketika ada bencana tsunami. Itu bagusnya Jepang. Dari TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, itu diajarkan mata pelajarannya. Di Indonesia, ini baru mulai ditanamkan di jenjang di atas SD sih, di atas SD setahu Kakak. Memang ada simulasi kebencanaan, tapi untuk mata pelajaran ya, mata pelajaran masuk di geografi, di mitigasi bencana atau geografi bencana. Ini di Indonesia dan ini hanya masuk di rumpun IPS. Benar nih, kayak langsung diterapin gitu juga nggak sih? Diterapin, mereka prakteknya bagus. Ada alarm anak kecilnya itu udah bagus. Makanya ketika tsunami tahun 2011, itu korbannya itu nggak sampai ratusan ribu. Berbeda dengan Indonesia. Bahkan ada dark jokes ya waktu itu. Ada dark jokes dari salah satu teman kakak. Di Jepang, itu anak kecilnya itu bisa ketika ada tsunami menerjang, itu ketika tsunami udah mulai surut, dia bisa mengapung dalam waktu 30-2 jam ketika tsunami itu berlangsung. Di Indonesia, ketika manajemen bencana ini belum diterapkan dengan baik, lebih hebat lagi. 3 hari Indonesia bisa ngapung. Tapi dalam bentuk sudah menghadap yang kuasa. Gitu. Tuh, di Indonesia itu nggak tahu yang ada bencananya. Itu memang beda banget Indonesia dengan Jepang. Tapi kita udah mulai berperan aktif untuk meningkatkan manajemen kebencanaan kita. Buktinya guru-guru besar kita tuh, guru-guru besar kebencanaan di Indonesia itu udah banyak, termasuk Profesor Kakak juga. Gitu. Kita melawan waktu, yuk. Sip, sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Kenapa selain Jepang teknologinya udah mutakhir, biasanya soal-soal yang kayak gini nih, ini masuknya bukan di UTBK tapi di SIMAK UI. SIMAK UI itu kaitannya udah dunia, geng. Kakak nggak tahu kenapa SIMAK UI itu dia udah dunia banget lah pokoknya lah, keren pokoknya. Gitu. Sejauh ini bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh banget, sebelum kita lanjut. Mau nanya dong, Kak. Boleh. Tapi kalau misalnya kayak angin puting beliung itu gimana? Oke, kalau angin puting beliung itu dia masuk juga di Indonesia banyak karena itu masuk ke dalam, kalau di Amerika Utara itu masuk ke dalam tornado. Nah, tornado itu bisa terjadi apabila massa panas di daratan yang sangat luas. Makanya di Indonesia banyak terjadi. Sama kasusnya kayak di wilayah Amerika Utara, khususnya negara Amerika Serikat. Nah, itu karena ada naiknya tekanan. Nah, tekanan itu membuat angin kecil yang kelamaan itu akan menjadi besar. Berbeda dengan siklon. Kalau siklon itu harus diawali dengan suhu air laut. Di mana ketika suhu air laut di atas 27 derajat Celcius dan itu berbatasan langsung di wilayah lautan yang luas, itu memungkinkan akan terjadinya siklon tropis. Makanya berbeda antara angin puting beliung dan siklon. Dari efeknya pun berbeda. Kerennya di Indonesia ada angin puting beliung malah ditonton kan, keren. Tonton, wah jadi konten nih, gue bisa upload, gue bisa nge-tweet nih. Itu salah satu indahnya negara kita, keren sih. Gitu. Oke, nice. Bisa dipahami nggak nih? Ditantang ya? Paham, Kak. Paham. Nice. Nah, kita next ke materi lagi. Ini nih yang harus kalian paham. Jadi, bencana itu bisa muncul pertama ada ancaman bahaya. Ancaman bahaya, misal kayak wilayah rawan longsor akibat pengundulan hutan. Nah, ini kan udah ancaman nih. Terus wilayah lempeng tektonik aktif. Nah, ini udah masuk ancaman. Ketika ancaman itu diimbangi dengan kerentanan, ingat ya, bedain ancaman bahaya sama kerentanan.
Bedanya adalah kalau ancaman bahaya ini dari luar kayak dari alamnya ya, dari alamnya. Tapi kalau kerentanannya ini dari human atau dari manusianya. Nah, yang bisa disebut juga dengan istilah kebencanaan itu adalah kerentanan ini dimaksudkan ke dalam vulnerability. Ini mohon maaf kalau bahasa Inggris kakak jelek. Ini harusnya bilangnya gimana ya? Vulnerability atau apa gitu. Soalnya kakak aksen Inggrisnya itu bad banget tuh. Kalau kakak aja waktu S1 430, jauh banget. Dia agak zong nih. Nah, ketika udah ada ancaman dari luar, terus kerentanan masyarakatnya yang tidak siap atau rentan banget. Nah, bener nih Mulki, kesiapan manusia menghadapi bencananya. Ketika manusianya udah kerentanannya itu rendah, udah nggak siap, ada ancaman, tiba-tiba, resiko bencana muncul, ini nih. Langsung. Ada ancaman, ada kerentanan, resikonya muncul gede banget, karena udah ada penduduk, udah ada faktor dari luar, timbullah bencana. Ini nih kalau udah yang seperti ini. Oh, sorry. Kalian udah merasakan, jangan sampai ya. Kalian udah pernah di daerah yang terkena bencana belum? Udah pernah merasakan daerah yang terkena bencana belum? Ya kakak harap jangan sampai. Soalnya agak gimana gitu. Belum, udah. Kalau sudah, itu pasti merasakan banget. Kemarin nggak sih Kak? Oh iya kemarin. Kan Jakarta terasa juga. Kemarin itu nanti akan kita bahas. Pokoknya akan kita bahas secara detail. Kemarin itu gempa ya. Gempa di Banten lagi kan. Dengan magnitudo 5, berapa itu ya? 5,8. 5,8 tuh cukup kuat juga tuh. Agak pusing juga kalau kena itu. Nah, itu udah bisa dikategorikan sebagai bencana karena udah bisa mengancam kita walaupun korban jiwanya tidak ada. Gitu. Karena kan lama gempanya juga tidak terlalu lama ya. Nah, kita lihat di sini nih. Ketika udah ada yang seperti ini nih, udah terjadi semua bencananya, baru ada 3 aspek yang harus kita pahami ketika terjadi bencana. Aspeknya apa aja? Nah ini. 3 aspek dasar bencana. Terjadi peristiwa atau gangguan mengancam dan merusak. Nah, berarti itu udah masuk bencana nih. Kalau kalian mengalami hal seperti ini, udah masuk bencana. Kak, aku terancam, Kak. Aku malam ini mau diputusin pacarku. Waduh, itu bencana lokal loh, bencana diri sendiri tuh, itu masuk juga tuh. Terus mengancam kehidupan, penghidupan dan fungsi dari masyarakat. Nah, kalau kalian lihat sering terjadi bencana kan, pasti lumpuh aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, aktivitas pendidikan, pasti lumpuh ketika terjadi bencana. Buktinya, ketika COVID lagi tinggi-tingginya, kita pendidikan, bencana. Kita zong semua bencana. Ini baru turun lagi, tiba-tiba Omikron. PTM di Semarang nggak berlaku. Udah di pembelajaran tatap muka langsung diberlakukan lagi di Semarang. Itu kerasa banget. Ya ini bencana, tapi ini bencana epidemiologi. Nah, maksudnya bencana epidemiologi atau dalam kategori bencana virus. Gitu. Dan kita lanjut lagi, ancaman tersebut mengakibatkan korban dan melampaui kemampuan masyarakat. Maksudnya melampaui kemampuan masyarakat udah nggak tahu lagi. Udah nggak tahu lagi mesti gimana. Pas awal-awal pandemi kita kerasa banget kan, kita suruh isolasi, kita suruh berdiam diri di rumah, ada kerabat kita yang kena COVID, kita jauhi mereka untuk keselamatan kita sendiri. Dalam tanda kutip kita udah nggak bisa itu loh, udah nggak bisa menghandle mereka. Kalau kita mau membantu nanti bisa tertular dengan kita. Dan itu ditangani oleh orang-orang yang memang profesional dalam bidang kebencanaan. Gitu. Itu yang harus kalian pahami banget dari 3 aspek bencananya. Kalau di luar dari ini semua, itu belum masuk dalam kategori bencana. Itu, geng.
Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Sebelum kita masuk ke kodrat fisik bencana di Indonesia. Ini penting banget nih. Ini kalian sebagai orang Indonesia, tinggal di Indonesia dan menghadapi kedepannya akan menghadapi berbagai macam bencana, kita akan bahas karena ini penting banget. Siap, mantap. Nah, kodrat bencana di Indonesia. Ini kayak takdir ya, sebenarnya kayak ya takdir kita. Takdir kita bahwa kita adalah negara yang sangat rawan akan bencana alam. Takdir kita ini masuk ke sini semua dan ini adalah nyata adanya banyak terjadi di Indonesia. Akan kita bahas secara satu persatu, secara detail. Kakak harap kalian melihat dengan seksama ya. Begini ada iklan antivirus lagi. Lihat nggak nih iklan antivirusnya nih? Tidak ada iklan antivirus. Oke, nice. Kita akan bahas yang pertama. Kodrat Indonesia sebagai negara Katulistiwa. Kodrat, kita bahas yang pertama. Kodrat Indonesia sebagai negara Katulistiwa. Kalau kita lihat ya, Indonesia ini kan, oh ini karena nggak ada meja, kakak duduk di bangku, jadi petanya jelek banget nih. Mohon maaf ya kalau petanya jelek. Ini kakak lagi duduk di bangku soalnya. Kita lihat, kita fokus lagi nih. Negara Indonesia itu dilalui oleh garis Katulistiwa atau yang biasa disebut juga dengan garis 0 derajat. Yang garis Katulistiwa itu bisa di nama lainnya itu ekuator atau doldrum. Pokoknya sama aja. Kalau kalian ngelihat istilah ini, ekuator atau doldrum itu menyatakan letak lintang 0 derajat. Nah, ini memberikan ancaman bencana nih buat Indonesia. Menurut kalian, menurut analisis kalian, dengan letak Indonesia yang berada di garis 0 derajat, itu ancaman kita sebagai negara Katulistiwa, ancaman bencananya apa nih? Nah, Rizky udah bener nih. Mulai kemarau panjang. Tsunami, salah Rit. Salah. Tsunami. Gempa, salah juga. Sabrina Tabrani, salah. Banjir, bener, Cangkul Tani. Cangkul Tani, siap. Gunung Meletus, salah deh Fatma. Banjir, benar. Oke. Kebakaran hutan, benar Mulki. Nice. Longsor, benar Deste. Lanina itu fenomena yang nanti akan menyebabkan bencana kekeringan. Itu fenomena ya, ini belum masuk nih. Belum masuk ke bencananya gitu. Angin ngeliung, angin puting beliung. Nah, gitu. Kayak bingung, bingung. Nah, kita bahas. Ini udah banyak yang bener nih. Nice. Suka kata. Nah, karena garis ekuator itu pasti akan menerima sinar matahari sepanjang tahun. Nah, dia akan menimbulkan banyaknya kondensasi. Nah, kondensasi ini akan meningkatkan yang namanya curah hujan. Nah, ketika debit curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun, Indonesia kan terkenal banget nih curah hujannya lebih dari 2000 mm per tahun. Dan ketika wilayah-wilayah yang banyak terjadi deforestasi itu penggundulan hutan ya, itu akan meningkatkan yang namanya bencana banjir. Nah, selain itu, ketika musim kemarau, wah ini zong banget nih, khususnya daerah-daerah yang kakak ingkari ini ya. Nah, daerah-daerah Indonesia Timur ini, nah sampai biasanya Gunung Kidul juga, daerah-daerah Kars gitu, dia akan mengalami bencana kekeringan. Nah, ini karena efeknya nih, karena efeknya. Kalian udah ada yang pernah ke NTT belum? Udah ada yang pernah ke NTT?
Ya, enggak Kak. Itu kalau kalian masih ngerasa panas di sini ya, panas di sini, Kakak pernah datang ke NTT, ke Kupang, sama ke Lewo-Leba, itu pada saat musim kemarau, Kakak cek di HP panasnya 41 derajat Celcius. Kerasa kulitnya kayak, "Bek." Kakak baru mendarat, "Wih gila panasnya kayak gini ya." Cantik banget, memang cantik banget. Di Instagram Kakak itu ada feed tentang NTT itu, wah keren-keren abis pokoknya. Cuman ya itu, memang panas karena Kakak datangnya pas musim kemarau gitu. Panasan Bekasi, aduh jangan sebut Bekasi, kasihan. Gitu. Oke, nah selain itu kita back to topic. Kalau banjir itu pasti ya namanya bencana ada peristiwa atau serangkaian peristiwa ya, ada peristiwa atau serangkaian peristiwa. Serangkaian itu kayak kejadian berikutnya. Biasanya banjir itu disertai dengan longsor. Nah, inilah kodrat Indonesia sebagai negara katulistiwa, yaitu rawan 3 bencana ini. Banjir, longsor, kekeringan. Ini nih yang harus kalian pahami konsepnya. Di geografi, Kakak pesen jangan dihafal, tapi dipahami konsepnya. Bisa kalian buat mind map, bisa kalian buat sesuka hati kalian diwarnain, itu akan lebih membuat kalian paham konsepnya. Kalau kalian paham konsep, soalnya dibolak-balik juga kalian akan benar. Gitu. Nah, tadi ada yang bilang, Kak, gempa, tsunami, gunung meletus. Nah, itu adalah beda lagi. Itu adalah kodrat Indonesia sebagai negara yang dilalui lempeng aktif. Nah, tuh. Karena apa? Kita lihat lagi nih. Kalau di peta, wilayah Indonesia ini dilalui oleh berada pada 3 lempeng aktif dunia. Nggak salah-salah. Kalau Jepang itu 4 apa ya? Makanya gempanya itu mantap banget. Dan Indonesia sama kayak Jepang. Dia juga dilalui lempeng-lempeng besar dunia. Ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, dan ada lempeng Pasifik. Nah, ketiga inilah yang menjadi sumber atau menjadi potensi terjadinya bencana geologi. Nah, ini biasanya nih kalau yang di lempeng aktif ini identik dengan bencana geologi. Geologi gitu, geng. Selain itu, selain dilalui 3 lempeng, Indonesia juga bencana geologinya apa-apa nih? Selain dilalui 3 lempeng. Ada gunung meletus. Ada gunung meletus karena apa? Karena, ayo kita saling sharing aja, nggak apa-apa. Kalian open mic nggak apa-apa. Sharing, karena subduksi. Benar, Fajar Rizaldi, ada subduksi lempeng. Cangkul Tani, ada ring of fire. Benar. Pergerakan lempeng tektonik, benar. Kakak rangkum semua jadi satu. Jadi, bencana geologi ini juga termasuk gunung meletus yang kemarin Semeru meletus. Nah, ini kenapa? Karena Indonesia itu dilalui juga oleh 2 sirkum dunia. Sirkum itu adalah sebuah jalur pegunungan aktif yang membentuk ring of fire, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Makanya beda, gengs. Letusan-letusan yang ada di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, itu gunung apinya masuk ke dalam rangkaian sirkum Mediterania. Tapi kalau Gunung Gamalama, Gunung Lokon, Gunung Mahawu yang ada di Sulawesi, itu masuk ke dalam sirkum Pasifik. Dua-duanya
sama-sama berbahaya. Gitu. Gunungnya lagi kabut, Kak, jadi jalan-jalan gitu. Bisa. Tuh tuh. Karena itu tadi ada lempeng Pasifik, ada lempeng Eurasia, ada lempeng Indo-Australia, ada zona subduksi, yang namanya gunung api ya, dia kan ketika ada zona subduksi, set magma masuk, nah ini akan menjadi gunung api. Tapi harus kita garis bawahi lagi, nggak hanya zona subduksi, nanti akan kita bahas lebih detail di materi litosfer. Jadi catat ya, nanti ini kakak baru ya receh-recehnya lah kalau tentang gunung-gunung meletus ini. Gunung meletus, seisme, atau tektonisme akan kita babat habis di materi litosfer. Gitu. Jadi persiapkan aja diri kalian. Tuh. Kapan kak? Nah, nanti kakak susun jadwalnya. Santai. Kita step by step dulu. Sejauh ini bisa dipahami nggak? Atau ada yang ingin tanyakan? Sejauh ini ada yang ingin tanyakan nggak nih? Aku pengen tanya tahu Kak. Boleh. Itu yang apa sih Mediterania itu dia tuh awal dari mana sih Kak? Oh, Kan kita kan Mediterania. dia sama Pasifik. Oke, nice. Ini penting banget nih, siapa tahu masuk di soal SIMAK UI kan. Kalau Mediterranean ini awalnya dari Eropa. Ini awalnya ini dari Eropa nih. Itu ada di YouTube kakak kok, ada di YouTube kakak. Mengapa di Indonesia banyak gunung api? Itu boleh kalian lihat nih, boleh kalian lihat nanti setelah ini ya. Nah, ini berawal dari Eropa, berawal dari Spanyol. Deret. Spanyol itu dari pegunungan Tirrenia ke pegunungan Apenina yang ada di Swiss, kemudian turun ke pegunungan Ural yang ada di Rusia, turun lagi ke pegunungan Himalaya, sampai masuk ke pegunungan Bukit Barisan, pegunungan Kendeng, sampai ke wilayah Nusa Tenggara Barat. Itu diawalinya dari Eropa nih. Tapi kalau si Pasifik ini, ya namanya Pasifik, dia diawali dari Amerika Selatan. Diawalinya dari negara Chile yang negara yang panjang banget itu. Dia naik ke atas Argentina, terus Amerika Utara, sampai ke Kanada, ke Alaska, ke Jepang, terus turun lagi ke Filipina, sampai ke Pulau Sulawesi gitu. Ya, jauh ya jalan-jalannya, jauh karena itu kan sebuah rangkaian sistem yang diciptakan oleh Tuhan ya. Gitu. Dan ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Gitu. Bisa dipahami nggak tadi yang nanya? Bisa Kak, paham. Oke, nice, paham ya. Nah, ini kodrat bencana di Indonesia. Sebenarnya ada kodrat satu lagi nih, buat ini nih. Negara yang dilalui dua samudra dan dua benua. Ini masuk juga nih. Dia akan rawan apa nih? Kalau kalian tahu nih. Tsunami. Iya, benar. Belum Oke. Join telat soalnya. Belum. Ini kita akan babat habis dulu soalnya. Nah, kalau negara yang dilalui oleh dua samudra, ini kan samudra. Ini kan akan menimbulkan suatu alur masuk dari mana aja nih. Nah, Indonesia ini rawan banget, tapi dia bukan rawan bencana alam ya, dia rawan akan bencana sosial berupa bencana terorisme atau bencana obat-obatan terlarang. Obat-obatan terlarang itu juga salah satu bencana, geng. Karena apa? Ini masuk semua ke Indonesia nih. Karena letak Indonesia ini sangat strategis. Indonesia itu menjadi banyak incaran. Kasus terorisme, kalau kalian lihat, itu otaknya tuh bukan dari Indonesia, dari Malaysia. Yang bom Bali 1, bom Bali 2, itu Dr. Azhari dan Imam Samudra itu bukan orang Indonesia, itu orang Malaysia. Dia menyusupkan doktrinnya ke Indonesia, membuat teror di Indonesia. Nah, itulah salah satu ancaman dari letak Indonesia yang sangat strategis karena dilalui oleh dua samudra. Jadi nggak sembarangan nih, guys. Memang negara kita ini kayak negara yang ditakdirkan untuk jadi
apa Negara dengan banyak ujian. tameng bencana ya, negara gampang salah pergaulan, negara tameng, negara ini. Jadi ya memang seperti itulah, itu yang membuat kita kuat. Kuat. Tuh, sejauh ini udah bisa dipahami kan ya? Nah, oke. Kalau sudah, kita masuk ke ini nih. Nah, ini nih. Tadi kakak udah menunjukkan kodrat-kodrat bencananya, dan kalian lihat langsung, ini adalah daerah-daerah yang rawan banget akan bencana di Indonesia. Pertama ini bencana hidrologi nih. Kalau banjir ini dia masuk ke dalam bencana hidrologi. Jadi kalau tadi kodrat Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa itu masuk semuanya ke dalam bencana hidrologi. Kita lihat di sini, wilayah kalian rawan bencana nggak nih? Kalau kakak sekarang lagi di Semarang, merah banget. Nah, wilayah kalian rawan nggak nih? Boleh. Jakarta rawan banjir. Wah, benar. Itu udah Rawan nggak nggak? dipikir lagi. Rawan ya? Ada yang ada di Tenggelam, gempa. ada yang di zona hijau nggak nih? Saya Kak. Oh, di zona hijau ya, benar. Nah, ini nih daerah timur ini tinggi banget. Karena apa? Yang kemarin kakak udah jelaskan di pembahasan soal materi Jumat kemarin ya. Ini kan sering banget hujan. Wilayah Indonesia Timur khususnya nih, kalau wilayah Papua kepala burung ya. Kepala burung ini kalau dia masuk ke dalam musim kemarau, musim penghujan, apalagi ditambah La Nina, wah ini langsung banyak banget. Banyak banget terjadinya hujan, apalagi hujan lokal atau banjir bandang. Umumnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur itu rawan akan banjir. Nah, yang harus kita bedakan, banjir itu terdiri dari 3. Pertama, banjir aliran, banjir bandang, sama banjir rob. Ini bandang ya, ini tulisannya karena kakak mejanya. Nah, di antara 3 ini pasti ada yang bisa membedakan. Apa bedanya nih? Apalagi Indonesia, apalagi Semarang. Semarang itu yang nggak ada cuma 1 kayaknya, banjir bandang. Oke. Apa perbedaannya nih berdasarkan analisisnya nih? Kita saling menganalisis soal hostnya juga nih. Oke. Jawab nih. Rob, air laut ya kak? Waktu datangnya bukan kak, angin, asal. Banjir rob dari air laut, bener banget, Hanifah. Oke, kita bahas satu persatu. Ini biar kita pokoknya di kelas kakak itu, mohon maaf ya kalau baru yang pertama kali masuk kelas kakak, anjir kok Kak Wisnu ngejelasinnya kok banyak banget ya, kok detail ya, karena ya biar nggak luput gitu. Kakak yang kakak takuti ketika ada yang luput. Jadi kakak dipesanin sama profesor kakak, sampaikanlah apa yang kamu punya nih, jangan ditahan-tahan gitu. Apa ilmu yang kamu punya sampaikan aja. Dan jangan berharap ada muridmu itu bisa atau tidak, tapi pasrahkanlah ke muridmu. Kalau mereka benar-benar belajar, pasti mereka akan bisa mengambil ilmu-ilmu yang ada dari kamu. Jadi yang baru pertama kali gabung di kelas kakak, ya memang seperti ini kakak. Menjelasinya dikuliti istilahnya, dikuliti ya. Dikuliti banget. Oke. Tadi ada yang tanya, Kak, banjirop itu dari laut. Nah, tadi benar ada yang bilang. Asal. Nah, kalau banjirop ini dia berbeda asalnya nih. Kalau banjirop ini berasal dari pasang surut air laut. Nah, kayak Semarang ini ya, Semarang ini ada banjir aliran, ada banjir rob, itu lengkap banget. Makanya rumah-rumah di Semarang itu harus siap tahan banjir. Kalau banjir aliran ini yang banjir yang terjadi akibat hujan terus-menerus di suatu wilayah. Dan drainase wilayah tersebut buruk. Ingat,
walaupun hujan itu deras banget, kalau wilayahnya itu udah drainasenya bagus, alirannya bagus, itu potensi terjadinya banjirnya bisa terminimalisir. Gitu. Kita pindah ke sini lagi, ada banjir bandang. Nah ini nih, banjir bandang ini banjir yang paling bahaya. Karena dia umumnya membawa material. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya adalah, ini kakak pindahin ini biar kalian road map-nya tahu nih. Warna hijau aja lah. Nah, kakak ilustrasikan. Ini suatu bukit. Ketika ada hujan yang turun terus-menerus di wilayah tersebut, dan bukit tersebut tidak ada tutupan vegetasi atau terjadi deforestasi, otomatis tanahnya ini akan mudah menyerap airnya, itu akan sangat mudah. Dan ketika sudah dalam batas kapasitasnya, si air ini udah nggak mampu lagi, dia akan turun. Makanya bandang. Kalau dari orang Jawa itu bandangan tuh kayak wah langsung hayo gitu. Tak bandang kuwi, kalau tak bandang itu kayak tak lempar kamu. Jadi datangnya tuh kayak banyak banget dan disertai oleh material lumpur dan vegetasi-vegetasi yang terbawa. Makanya banjir bandang ini umumnya banyak terjadi di dataran tinggi gitu. Kalau banjir genangan atau banjir aliran dia biasanya dapat terjadi di daerah-daerah wilayah hilir. Itu beda secara umumnya, guys. Kalau secara spesifiknya nanti materinya udah masuk olimpiade itu. Jadi jangan di itu. Jakarta banjir aliran nggak? Oh ya Jakarta iya. Jakarta tuh polanya tuh udah kelihatan banget. Oh, kayak banjir Dieng kemarin ya, bener banget. Pas kakak habis dari Dieng waktu itu. Banjir bandang ini banyak banget itu terjadi di pertama yang paling tinggi ya kasusnya di Indonesia. Pertama banjir bandang Bahorok. Itu 2005 apa ya, di dataran tinggi Bahorok nih. Ini pernah terjadi banjir bandang Bahorok. Terus banjir bandang Wasior di sini di Pala Burungnya nih. Nah, terus banjir bandang Dieng. Karena wilayah-wilayah yang tinggi ketika deforestasinya udah buruk banget, itu akan potensi banjir bandang itu sangat tinggi. Dan kasus di Dieng kakak tahu akibatnya apa, cuman itu bukan di ranah kakak untuk menjelaskan kepada kalian karena itu terlalu sensitif. Tuh. Aliran, bandang, sama rob. Oh ya nih, kalau robnya jelas banget nih. Kalau robnya jelas dari pantai utara. Tapi kalau dari bandangnya itu dia nggak separah apa yang terjadi di wilayah-wilayah dataran tinggi seperti Bahorok dan Wasior. Atau di Dieng, Kopi. Di NTT pun pernah terjadi banjir bandang. Di Bima 2016 terjadi banjir bandang, khususnya di dataran tinggi. Gitu. Sejauh ini bisa dipahami? Paham, Kak. Oke, nice. Kalau sudah paham ya. Berikutnya nih, peta ancaman bencana banjir Indonesia. Nah, ini nih, peta rawan bencana gempa bumi. Kalau kalian lihat nih, pusing nggak kalian lihat ini nih? Pusing ya, kayak anjir titik-titik semua. Kayak semut, Kak. Kayak semut. Kayak semut ya, kayak astaga. Ternyata ini nih yang membuat kita sering banget gempa kayak kemarin di Banten nih. Di sini nih kemarin kan. Nah, di sini. Lampung juga kerasa, tapi Semarang nggak kerasa. Nah, ini nih yang akan kita bahas secara detail. Kalau yang merah ini, yang merah ya, sampai orange, ini masuk ke dalam zona gempa dangkal. Ini gempa yang paling bahaya nih, karena apa? Gempa ini dilihat dari hiposentrumnya. Nah, yang kemarin kita rasakan itu gempa hiposentrum dangkal. Jadi kayak anjir kerasa banget. Pusing nggak? Kalian pusing nggak sih kalau kena gempa? Kalau kakak jujur pusing. Kayak gimana? Pusing banget, setelahnya itu kayak pusing banget. Iya kayak kakak pas gempa awal itu pas Januari yang kemarin kakak lagi makan kok
kok goyang ya? Kok air minumnya goyang ya? Kakak lihat lampunya, anjir gempa, anjir gempa. Langsung kakak berdiri kan, habis itu kayak rasa pusing gitu. Lagi penelitian lagi kakak itu. Dan deket laut lagi. Deket laut, jadi kayak anjir, ngeri. Nah, ini nih yang kemarin di gempa dangkal. Dengan hipocentrum dangkal. Hipocentrum dangkal itu bisa di antara 0 sampai 100 km ke bawah. Ya, dia siapa itu? Di-mute dulu. Pening, kepalanya pening. Embo. Adiknya siapa itu? Katanya lu mangcam. Di-mute dulu. Bentar, siapa itu? Oke. Nice. Gempa dangkal. Ini 0 sampai 100 km ke bawah ya. Nah, kalau yang ini nih, yang warna hijau, ini aman nih. Ini aman. Hijau. Ini gempa dengan masuk ke dalam gempa menengah. Gempa menengah. Nah, dia antara 100 sampai 300 km. Tapi kalau yang udah masuk ke hitam ini udah ala, ini kayak masuk ke dalam kategori gempa dalam. Gempa dalam itu masuk ke dalam di atas 300 km. Ya, ini rasanya cuma kayak lindu-lindu aja lah. Lindu-lindu, cuman kayak gini. Cuman kalau yang wilayah kita ini nih, waduh. Ntar, wait guys. Kalau wilayah kita ini, waduh, udah rasa banget nih. Set. Nah, ini nih. Mungkin ada nggak kalian bertanya-tanya, Kak, kok di Semarang, di Kalimantan itu ada titik-titik merah? Di Kalimantan ini ada titik-titik merah. Jadi kalau kalian yang sering menganggap Kalimantan itu pulau yang sangat jarang akan gempa dan aman gempa, itu benar. Cuman di peta ini terlihat ada titik-titik merahnya nih. Ada titik-titik merahnya. Nah, ini punya potensi gempa juga. Dan gempanya beda, bukan kayak gempa yang ada di selatan Indonesia ya, atau di utara sini. Nanti akan kakak jelaskan kalau kita udah bahas soal, gitu. Kalau kita udah bahas soal. Ini kita maybe cuman sampai 5:30 ya. Bahas soalnya Sabtu depan. Jadi konsep kakak ini Minggu materi, Sabtu depannya kita bahas soal abis tentang materi khusus mitigasi bencana. Kalau kemarin kan kakak bahas soalnya random ya. Nah, Sabtu depan kakak akan buat soal khusus mitigasi bencana. Jadi Sabtu depan kalian boleh banget tuh kita babat habis soal-soal UTBK yang fokusnya tentang bencana. Gitu. Siap gak nih Sabtu depan? Siap, Kak, siap. 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 Kalau ada yang nanya, Kak, kok cuma Sabtu Minggu? Mohon maaf. Senin sampai Jumatnya kakak ada di sini untuk bimbingan tesis. Gitu. Jadi kakak mau mengejar sidang tesis kakak. Jadi kakak cuma bisa Semangat, waktunya Sabtu Minggu gitu. Semangat, oke, kita sama-sama semangat. Nice. Dan kita balik ke topik. Ini nih, ketika gempa kan pergerakan lempeng nih. Ketika lempengnya bertemu, dom, getar. Nah, ini kan hiposentrumnya nih. Hipocentrum. Ini pasti akan ada kejadian lagi, yaitu aktifnya gunung-gunung api di Indonesia. Tuh, pasti kalau kita sering banget terjadi gempa, gunung-gunung aktif di Indonesia akan muncul lagi, kayak dibangunin gitu. Kayak misalnya Devina lagi tidur, digoyang-goyangin, hayo. Pasti dia marah. Wah, nah analoginya kayak di Indonesia juga kayak gitu. Ketika gunung apinya lagi santai, lagi keluar asapnya dikit-dikit aja. Terjadi gempa, magma naik, wah dia langsung gitu kayak, waduh. Contoh nyatanya kayak anak Krakatau, aktif lagi. Dan tesis kakak tentang bencana di anak Krakatau itu. Anak Krakatau kalau kalian lihat di dongeng geologi itu lagi aktif-aktif banget. Terus gunung-gunung sekitaran sini nih aktif banget. Waktu kakak ke NTT, itu gunungnya itu cuman ngeluarin asap doang.
kayak, wih asap biasa. Kakak ada fotonya tuh, kakak buat Instastory di Instagram. Selang beberapa bulan kakak pulang dari sana, meledak dong. Wih anjir meledak. Kayak, waduh. Kak, waktu antar aktifnya gunung sama gempa kira-kira beberapa lama nih? Nah ini nih harus dikaji secara geologis banget. Jadi kakak nggak bisa untuk menjawab secara pasti ya, karena itu harus dikaitkan dengan geologis, dikaitkan dengan dapur magmanya, dikaitkan dengan status dari gunung apinya sendiri. Nanti akan kita sempat singgung juga kalau masih cukup waktunya. Nice. Sejauh ini bisa dipahami. Kalau pembahasan lebih detail tentang gempa nanti kita masuk di litosfer, karena litosfer itu ada tektonisme, vulkanisme, seisme, sama tenaga endogen. Tenaga eksogen. Gitu, siap. Nice. Sebenarnya kalau kakak ada data dari geologisnya bisa dilihat, cuman kakak nggak berani ngomong ketika tidak ada data. Itu dari ajaran dari dosen kakak. Oke, siap, mantap. Nice, kita pindah lagi nih. Nah, ini nih gunung apinya nih. Nah, jangan ditanya kalau kita, ini bisa kalian lihat di Magma Indonesia ya. Ini lengkap banget di sini. Wah, ini dia nih. Gunung api di Indonesia, wilayah-wilayah yang sangat rawan akan bencana gunung api. Apakah wilayah kalian masuk? Wilayah kakak masuk karena ada Gunung Anak Rakatau. Nah, ini nih. Wilayah kalian masuk nggak nih? Apa kalian zona aman-aman aja? Masuk, Kak. Masuk ya? Kayaknya yang tadi bilang masuk-masuk kayak, kok tempat tinggalnya sama kayak kakak ya, kayak kalian ya, kayak, aduh, kita ternyata nasib tinggal di daerah yang rawan gempa bumi, rawan gunung meletus, rawan banjir ya. Indonesia banget lah kita lah, Indonesia banget. Kita Indonesia banget pokoknya. Jadi kakak keren-keren, kalian Indonesia banget sama kayak kakak. Tuh. Nah ini nih yang tadi nih. Dan kalau kalian harus pahami juga ya konsepnya. Kalau gunung api itu ada tingkatannya. Ada tingkatan status. Kalau ada yang tahu statusnya, pertama dia normal ya. Normal ini ya normal-normal aja. Yang kedua ada waspada. Waspada ini udah ada aktivitas magma yang berlebih, kayak waduh dia mulai batuk-batuk kayak gitu. Udah mulai batuk nih, berarti peningkatan gempa tremornya udah mulai banyak nih. Nah, terus kalau dia udah siaga, wah ini udah mulai naik lagi ini. Wah ini udah tingkatannya udah, lavanya udah keluar, laharnya udah keluar, awan piroklastiknya udah keluar, ini lebih naik lagi sampai ke status tertinggi udah awas. Awas ini kalau udah gunung yang tingkatannya udah awas, masyarakat sekitaran harus segera dievakuasi. Kayak Semeru kemarin tuh, itu mengerikan sekali itu. Itu udah harus dievakuasi, jangan sampai dalam radius beberapa kilometer itu ada gunung masih ada penduduknya. Gitu. Jadi tingkatannya normal, waspada, siaga, awas. Kayak awas lu gitu. Awas gue mau meledak nih, Aduh, kalau itu orang Semeru ada beberapa yang nekat Kak, kalau itu yang mungkin mitigasi tentang kebencanaannya itu kurang ya. Jadi tuh. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Kita masih ada waktu 15 menit lagi nih. Apakah ada yang ingin tanyakan? Boleh banget. Kakak di sini open banget kalau untuk menjawab pertanyaan kalian. Gitu. Bisa? Ya, paham? Kak mau tanya, boleh? Sabrina Tabrani. Open mic. Boleh. Bisa open mic nggak Sabrina? Bisa nggak nih? Halo, cek. Oh, nggak bisa. Ada soal tentang manajemen. Boleh. Ya Kak, sebenarnya tuh aku tuh pengen tanya sih Kak tentang kan yang aku tahu gitu di Papua itu kan tuh ada gunung juga tuh ya kan ya. Apa sih ini
cuma pemahaman aku doang sih. Tahu bener tahu salah ya. Kayak yang kata Gunung Mas itu tuh dia tuh gunung api atau cuma bukit sih Kak? Oke, oke. Oke, kalau di Papua ini ya, dia itu potensi gunung apinya itu ada di sekitaran kepala Bundung Papua. Karena ini kan sirkum Pasifik banget nih. Ini dari sini itu kayak sirkum Pasifik. Cuman tingkat keaktifannya itu kayak di peta ini nih, dia nggak sampai kayak merah banget gitu. Dan tetap potensi untuk meletusnya ada, meletusnya ada dan selalu dipantau gitu. Dan di Papua itu beda sama yang di sini. Ini kalau di sini ini udah jalur pegunungan semua nih, pegunungan Kartens, pegunungan Puncak Jayawijaya, itu nggak masuk kategori berapi. Jadi di Papua itu kayak yang sini wilayah aman. Tapi kalau di sini udah masuk nih, masuk wilayah cukup rawan juga. Jadi di Papua ada gunung dan pegunungannya justru rangkaian pegunungannya paling tinggi di Indonesia. Kayak puncak langit Indonesia itu adanya di Papua. Itu karena apa? Nanti kok bisa terjadi seperti ini akan kita bahas di bab litosfer gitu. Bisa dipahami? Bisa, Ini Kak. kita cuma bahas receh-recehnya aja, santai aja kayak. Lebih detailnya kita bahas di litosfer. Tenang aja. Oke. Tadi ada yang mau tanya juga ya? Kayaknya mau keluar rumah gitu. Kak, boleh nanya nggak Kak? Oh, boleh dong. Kan ini Indonesia itu kan tadi kan satu jalur semua kan yang pegunungan itu. Ya. Itu ada kemungkinan nggak Kak kalau di Indonesia itu meletus gunung berapinya tuh bersamaan gitu Kak? Dari Oke. ujung ke ujung gitu. Oke. Kalau itu ada kemungkinan potensi itu pasti ada. Karena apa? Pernah kejadian Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat meletus. Gunung Sinabung meletus. Ya namanya kan serangkaian nih. Nah, ini serangkaian. Kalau di sini ada suatu pemicu atau kalau tadi kakak gambarin pakai ini ya, pakai simbol listrik, ada pemicunya kerak ini. Ya namanya lempeng itu kan pasti akan serentak naik. Makanya dia akan meletus kayak Sinabung, terus Marapi, terus Anak Krakatau, meletus di Gunung Merapi. Itu pernah kejadian di Indonesia, naiknya tingkatan gunung api. Naiknya tingkat status gunung api. Dan itu kayak suatu hal yang tidak bisa dihindari untuk wilayah Indonesia. Tuh. Tetap potensinya ada. Tuh. Bisa dipahami nggak? Halo? Boleh? Ya. Kak mau tanya ini tentang siklus manajemen bencana. Boleh. Ya. Soalnya kayak gini, waktu tryout Jepang membangun tembok setinggi 6-7 meter di pantai untuk menahan gelombang tsunami. Upaya Jepang termasuk ke dalam siklus manajemen apa? Kesiapsiagaan, saya jawab salah. Tapi jawabannya mitigasi struktural bukan sih Kak? Iya, kalau dia Jepang membangun dengan fisik itu masuk ke dalam upaya mitigasi. Nah, itu benar tuh upaya mitigasi. Karena kalau dia tadi jawabnya apa? Ini tadi siapa sih yang nanya? Kakak nggak bisa lihat ininya, wajahnya. Sabrina Kak. Oh, Sabrina. Ini mitigasi kan di jawaban itu ada 2, mitigasi non struktural sama mitigasi struktural. Ya. Benar. Nah, itu termasuk ke yang non struktural apa yang struktural Kak kalau kayak gitu? Oke, tadi kasusnya dia tuh kan membangun tembok pemecah ombak ya. Kalau tembok pemecah ombak itu kakak juga ada tuh di tesis kakak lagi ngebahas pemetaan tentang itu juga. Kalau dia tembok pemecah ombak itu mana sih kakak upayakan di sini ya. Nah, ini kan tsunami. Ntar kakak ngebalisin teman kakak bentar ya, dia mau ngajak pulang. Ini UNES bentar lagi mau ditutup. Makanya 5:30 kakak mau ini nih. Sorry geng, ini bentar lagi UNES mau ditutup nih. Nah, ini kan tanggul pemecah ombaknya di sini nih. Nah, upaya pembangunan tanggul pemecah ombak ini, dia masuk ke dalam mitigasi struktural. Karena apa? Dia membangun dengan benda dan nyata ada di depannya. Itu struktural atau
terperinci banget. Kalau dia non struktural itu dengan kebijakan, kayak kebijakan dilarang membangun rumah di sekitaran wilayah ini, adanya sosialisasi itu masuk ke dalam kebijakan mitigasi non struktural. Jadi bedain lagi ya. Kalau mitigasi struktural dia dengan pembangunan fisik, kalau non struktural itu dengan peraturan atau sosialisasi. Gitu. Bisa dipahami nggak nih? Ya bisa Kak, makasih. Oke, sama-sama. Nah, kita ini juga nih. Kalau ini longsor ya, longsor ini kita udah tahu banget nih wilayah Indonesia. Nah, ini nih tadi pas banget nih dibahas oleh tadi yang tanya nih Sabrina. Nah, kita kalau di akhir ini terakhir kita bahas manajemen. Kita kan tadi udah ngebahas bencana banget di Indonesia. Kayak wah anjir, nih ternyata Indonesia ramai banget nih. Kayak ditakdirkan untuk bencana nih. Makanya dibuat manajemen kebencanaan. Di mana tahap-tahapnya dibedakan. Kalau tahap melindungi ini ada 3. Mitigasi, preparedness, early warning. Kalau mitigasi yang tadi kakak jelasin nih, ada mitigasi struktural dan mitigasi non struktural. Kalau preparedness kita udah siap banget nih. Misalnya gunung api mau meletus, kita siap banget. Oke, kita udah siapkan pengungsian, udah siapkan barak, udah siapkan makanan untuk ketika gunung meletus, baru early warning. Early warning itu kayak udah kayak peringatan darurat. Ini kayak peringatan dini. Peringatan dini mau akan bencana. Baru ketika masuk ke merah ini udah tahap terjadinya bencana. Nah, merah jadi kalau kalian bedakan ya, ini tahap terjadinya bencana. Udah mulai emergensi, ini kayak respon kita menghadapi bencana. Ini damage yang dihasilkan dari bencana ini sampai ketika ini udah pasca bencana ya, tahap ini kan tahap bencana nih. Ini bencana. Ini tahap pasca bencana. Kalau ini tahap pra bencana. Begitu, guys. Jadi harus dibedakan. Ini mohon maaf, tulisan kakak bapuk banget, kayak agak nggak kebaca karena kakak pen tab-nya ini bersandarnya itu di kursi, jadi kayak nggak kuat banget nopangnya. Jadi kayak agak kayak gini nih tulisan kakak nih. Peringatan dini pasca bencana. Dan itulah yang mengakibatkan ini nih kalau ini bisa nah, kalau ini bisa dilaksanakan semua, dampak dari bencana kita akan sedikit atau korban jiwanya itu akan berkurang. Itu guys. Sejauh ini bisa dipahami nggak nih? Apa ada yang ingin tanyakan? Bisa dipahami? Bisa Kak. Oke, nggak apa-apa Kak. Kalau non struktural dari kebijakannya Kak. Nah, tadi yang Kak, kalau non struktural dari kebijakan, benar. Kebijakan peraturan perundang-undangan, sosialisasi terhadap masyarakat, sampai ke praktek langsung. Ada bencana nih, kita prakteknya. Nah, tesis kakak ini tentang mitigasi non strukturalnya. Jadi kakak memang kalau dalam bencana karena tesis kakak juga itu ya harus detail banget ngejelasinnya. Kalau litosfer ya tetap kakak nanti kalau udah masuk materi litosfer akan detail juga. Gitu guys. Jadi kita sekian dulu materi di hari ini. Nggak kerasa ya udah 1,5 jam. Oke Kak, nah ini boleh open cam nih kalian nih, boleh open cam. Jadi kakak tahu nih, kakak stop share dulu ya. Oke, nanti kalau teman-temannya yang belum ikut kelas ini bisa lihat di rekamannya ya. Ini nanti kakak akan upload di YouTube kakak. Nanti kalau kalian mau lihat rekaman kelas ini, boleh banget. Nanti kalian cari aja YouTube-nya itu kakak tulis ini pojok ilmu sosial. Itu akan langsung di situ. Paling nanti malam lah. Karena kakak render dulu. Oke, ini kalau kalian pojok, mana ya pojok ilmu sosial.
Makasih banyak. Oke, kalian boleh yang mau open cam nih sebelum sampai 5:30 kita ditutup. Oke, sama-sama Eva. Makasih banyak. Boleh open cam nih. Minggu depan bahas apa? Sabtunya kita bahas soal dulu, soal mitigasi kebencanaan. Minggu depan kakak mau bahas hidrosfer dulu deh. Hidrosfer. Oke, nice. Jadi bisa kalian siapin tuh materi-materinya. Gitu. Oke, thank you banget yang hadir di kelas ini. Kakak menganggap kalian tuh keren karena minggu-minggu mau belajar gitu. Untuk ini kita dokumentasi kita itu dulu yuk. Open cam semua nih yang mau open cam nih. Yuk, boleh open cam. Boleh. Yuk open cam, ayo. Jangan malu-malu. Oke, ada yang mau open cam kan nih? Yuk open cam. Amin. Sorry yang start. Ini harus kakak ini dulu. Skip. Oke, nice. Yuk, makasih banyak. Sehat selalu. Sama-sama. Oke. Ntar kakak stop recording dulu ya. Jadi kakak pesan sama kalian, jaga selalu kesehatan ya. Dan saling tanggap lah. Kita lagi bencana, kita saling tanggap gitu. Jadi kalian nanti tungguin aja ya link rekaman kelas pada hari ini di Twitter kakak. Gitu. Jadi kakak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga di rumah dan sehat-sehat selalu. Sampai jumpa di minggu depan. Oh ya nih, yang mau open cam, boleh banget nanti. Yang di open cam mana nih? Ini caranya gimana ya? Kak, kurang paham nih. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam semuanya. Oke, kakak agak nggak paham nih. Agak lemah. Jadi, ya oke nggak apa-apa deh. Besok aja nanti yang open cam-nya kalau kakak udah mulai paham ininya. Oke, kakak end ya, gengs ya. See you. Sampai jumpa. Makasih, Kak. Oke, sama-sama. Makasih Kak. Oke. Dadah, Deste. Makasih, Kak Wisnu. Oke. See you, Tanya.